Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Rahama yang kesal karena melihat Alan yang disembuhkan oleh pohon itu. Dan karena ia yang harus membakar masa hidupnya, maka ia akan sangat dirugikan dalam keadaan ini. Lalu, Rahama langsung berteriak memanggil para Hashashin untuk memberikannya masa hidup mereka. Namun sayangnya tidak ada satupun yang menanggapi perkataannya. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat kesal, karena sebenarnya, apa yang dilakukan para Hashashin, padahal ia sudah bilang untuk segera berikan masa hidup kalian kepadaku. Tapi sayangnya, terlihat para Hashashin yang malah berlutut di hadapan Tinya dan yang lainnya. Hal itu pun membuat Ruvel dan Hans kebingungan, karena kenapa para Hashashin tiba-tiba saja bertingkah seperti itu. Lalu Tinya menjelaskan karena pohon ini bukan pohon biasa dan para half-human telah menyembah spirit sejak mereka lahir. Bahkan mereka adalah makhluk yang secara insting melindungi pohon dunia. Jadi meskipun ayah telah melatih mereka menjadi budaknya, tapi selama darah dari ibu mereka masih mengalir di nadi mereka, maka mereka tidak akan bisa menolak pohon dunia yang berada tepat di hadapan mata mereka. Dan sekarang ayah kamu pasti akan kalah. Mendengarnya membuat Rahama sangat marah, karena berani-beraninya budak rendahan yang ditinggalkan sepertimu mengejekku dan sekarang aku akan pastikan untuk menghabisi kalian semua. Lalu, Rahama langsung melesat menuju mereka dengan sangat cepat. Namun untungnya, ada air suci yang bergerak menghadangnya, dan saat Rahama menebas air itu, ia langsung dikejutkan karena bangunan di depannya tiba-tiba saja hancur dan menutupi jalannya. Melihatnya, Rahama mengatakan bahwa ternyata pertempuran ini lebih sulit dari yang ia kira. Ditambah lagi dengan kemunculan kekuatan spirit. Tapi terserahlah, bagaimanapun juga kau hanyalah monster rendahan, ujarnya sembari menyerang Alan yang ada di depannya. Namun dengan mudah, Alan bisa menahan serangannya sembari berkata, "Wah, ternyata efek ini cukup efektif untuk menghadapi kekuatan monster sepertimu." Dan bahkan kemampuan menelan senjata dengan trait cukup mengesankan. Lalu, saat Rahama masih kesalnya Alan malah mengejeknya dengan berkata, "Paman, tenanglah. Kenapa kau bertingkah seperti anjing gelisah yang ingin berak? Oh ya, kau kan sudah tidak punya banyak masa hidup untuk disia-siakan." Lalu saat Alan sedikit terpental, karena efek dari benturan antara tongkat dan gada, ia berkata, "Kupikir aku akan menua, karena menunggumu datang membantuku teman spirit tersayang." Terlihat Rahama yang terkena. Beberapa serangan di tubuhnya sekaligus tangannya yang ditahan oleh spirit. Namun meskipun ia sudah berhasil menghancurkan batu yang mengekangnya, tiba-tiba saja ada air suci yang langsung membungkam mulut dan wajahnya seperti nasib suara rakyat di Konoha. Namun meskipun ia dalam keadaan yang sudah mulai terpojok, Rahama masih saja marah-marah tidak jelas dan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk bisa lepas dari jeratan air suci. Hal itu pun sampai membuat Alan harus melindungi wajahnya dari hembusan kekuatan itu. Lalu, terlihat rambut Rahama yang mulai berubah menjadi putih karena masa hidupnya yang semakin menipis. Melihat Rahama yang sepertinya sedang bersiap untuk melakukan serangan terakhirnya, Alan berujar di dalam hati, sepertinya ia akan segera melakukan serangan terakhirnya. Jadi aku sudah tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk mengerahkan semua kekuatanku. Lalu terlihat mereka yang bersiap untuk melancarkan serangan terbaik masing-masing, dan saat serangan mereka saling beradu dengan cukup intens, tiba-tiba saja Rahama terkejut. Dan Alan yang mengatakan bahwa sekarang kau sudah berakhir raja. Aslan, terlihat tongkat Amon yang sekarang statistiknya sudah sangat meningkat dan memiliki skill nullification karena peningkatan sementara yang diterapkan oleh Alan. Terlihat senjata dari Rahama yang telah hancur menjadi dua karena kalah beradu dengan tongkat Alan. Hal itu membuat Rahama sangat sok sehingga hanya bisa terdiam pasrah dengan nasib yang ia alami. Lalu seketika tanah hancur terkena serangan Alan dan terlihat Rahama yang sudah terkapar di tanah dengan kondisi yang sudah sekarat. Rahama pun mengatakan kata-kata terakhirnya, aku harus memenuhi ambisiku dan aku harus mendapatkan tanah yang subur di tanganku. Aku harus memenuhi keinginan itu, ujarnya, yang sudah
mulai dilahap oleh akar-akar pohon. Lalu Tinya yang mendengar suara nafas ayahnya yang sudah mulai menghilang. Ia mengetahui bahwa Alan pasti sudah menang. Ia pun langsung berlari mendekati Alan, dan ia melihat Alan yang sudah terkapar. Karena kehabisan energi suci, melihat Alan membuat Tinya berujar di dalam hati, "Ah, Alan, kamu membantuku sekali lagi, dan jika bukan karenamu, aku mungkin akan terus hidup dalam keputusasaan sebagai budak, dan bahkan sekarang, kamu juga menyelamatkan rakyat Aslan. Jadi sejujurnya aku merasa kamu adalah orang yang lebih baik daripada malaikat itu sendiri. Jadi terima kasih, karena kamu telah membawa harapan ke dalam tanah yang dipenuhi dengan kematian ini, Alan." Lalu terlihat Rufel yang melihat Alan berhasil mengalahkan Rahama, membuatnya tidak percaya, karena selama ini, ia selalu memperlakukannya sebagai adikku yang suka melecehkan wanita dan hanya menyia-nyiakan waktunya. Lalu sembari Rufel menggenggam pedangnya, dengan erat ia berkata, "Alan, jika itu kamu." Namun tiba-tiba saja, mereka mendengar suara para pasukan yang tersisa. Mendengarnya, Hans bertanya apakah mereka masih mau menyerang, bahkan setelah pemimpin mereka sudah mati. Daimon mengatakan bahwa ini adalah perintah untuk mundur. Terlihat para pasukan Aslan yang bergegas untuk pergi dari sana dengan menggunakan kuda. Namun Rufel yang melihat siluet pasukan dari jauh mengatakan, "Tidak kusangka aku akan melihat mereka di sini. Dan mereka adalah prajurit ayahku. Jadi ini benar-benar berakhir, dan kita akan selamat." Terlihat para Red Cross, pasukan Heavenly Holy Knight, bahkan Charlotte dan Oscar, yang sedang membantai pasukan Aslan yang mencoba untuk melarikan diri. Lalu, Sin berpindah ke ayah Alan yang melihat Oscar dan yang lainnya, yang baru saja tiba. Ia merasa Oscar masih sama seperti dulu karena terlihat berbudi luhur. Namun siapa yang ada di sampingnya? Ujarnya, sembari menggelindingkan kepala musuhnya. Ia melanjutkan hem seorang gadis. "Jadi apakah waktu untuk perubahan generasi telah tiba? Dimulai dari anakku yang dulunya hanya segumpal daging, yang telah tumbuh dewasa, lalu berhasil mengalahkan pemimpin suatu negara. Namun meskipun perkembangannya begitu pesat, tapi kau tidak bisa menyebut ini keajaiban ataupun kebetulan karena perkembangan Alan benar-benar sudah melampaui imajinasi. Bahkan jika dibandingkan denganku yang dipuji sebagai yang terkuat di dunia, aku masih kalah jauh dengannya dari segi perkembangan kekuatan, dan aku sempat mendengar tentang metode untuk mengidentifikasi para vampir saat ini. Tapi jika metode itu juga ditemukan olehnya, maka jika begitu bantuan Alan memang sangat dibutuhkan untuk mencari anak itu." Lalu Sin kembali berpindah ke para pasukan Aslan yang sedang mengalami pembantaian secara sepihak, dan terlihat Charlotte yang dengan dinginnya menebas satu persatu pasukan Aslan, lalu langsung ingin pergi bergegas menemui Alan karena ia yang sudah sangat cemas. Namun melihat pertarungan, Charlotte barusan membuat Oscar sedikit lega karena meskipun ini adalah misi pertamanya, tapi ternyata ia bisa tampil dengan baik. Dian membalas, "Ya, tolong pahamilah bahwa ia adalah seseorang yang tidak bisa menghentikan dirinya saat ada sesuatu yang berhubungan dengan Pangeran Ketujuh." Lalu diperlihatkan Charlotte yang memacu kudanya dengan sangat cepat untuk segera menemui Alan. Ia berujar di dalam hati yang mulia, "Aku sudah lama mencarimu, jadi semoga aku belum terlambat untuk menyelamatkanmu. Dan jika aku telah terlambat, maka aku akan menghukum diriku sendiri dengan berdiri di sisinya sepanjang hidupku." Lalu Charlotte yang sudah berada di depan para Hashashin meminta mereka untuk segera menyingkir, atau kalau tidak, akan langsung kuhabisi. Namun, Dian yang menyusul memintanya untuk lebih tenang karena sepertinya mereka bukanlah musuh. Lalu Tinya meminta para Hashashin untuk membiarkannya lewat, karena sepertinya mereka adalah kenalan Alan. Seketika Charlotte langsung turun dari kuda dan berjalan menghampiri Alan yang sedang tidak sadarkan diri dan berkata, "Aku adalah kepala keluarga Harris dan kapten dari pasukan White Cross sang knight pertama. Yang mulia Pangeran Ketujuh. Aku Charlotte Harris." Akhirnya kembali bertemu dengan Alan Alphals. Lalu sembari melihat keadaan Alan, ia berkata, "Ah, kamu terlalu memaksakan dirimu seperti biasanya." Namun saat Charlotte ingin menyentuh wajah Alan, tiba-tiba saja ia terdiam dan tidak jadi menyentuhnya, lalu mengatakan, "Sekarang saatnya untuk kembali yang mulia, dan kerja bagus yang mulia." Hans yang melihat hal itu mengatakan bahwa ternyata ia benar-benar seorang pangeran. "Jadi maksudku, apa Anda juga seorang pangeran dari Holy Empire?" Namun saat Rufel ingin menjawab, tiba-tiba saja perkataannya disela oleh Dian. Lalu Dian mengatakan, "Rufel Alphals, mulai saat ini Anda akan diselidiki atas kasus pengkhianatan, dan Anda harus mengatakan semua yang Anda tahu tentang hilangnya Putri Mahkota Rosdalina."
Mendengarnya Rufel dengan rasa yang masih terkejut, berkata, "Baiklah, aku mengerti dan akan mematuhinya." Mendengarnya Hans menjadi terkejut karena apa maksudnya dengan pengkhianat, dan itu juga mengejutkan Tinya. Lalu, Sin berpindah ke istana kerajaan Aslan. Terlihat para bangsawan yang berdiri siap menyambut seseorang, yang ternyata adalah Ellen, yang sekarang sudah menjadi seorang bangsawan agung di kerajaan Aslan. Namun Alan malah merasa tidak nyaman dengan perlakuan mereka kepadanya. Namun saat Alan sudah duduk di kursinya, terdengar seseorang yang merasa Alan dan yang lainnya yang terlalu semena-mena karena mereka telah memenangkan perang. Namun temannya memintanya untuk diam, karena apakah ia tidak memahami kondisi kerajaan Aslan sekarang. Lalu penjaga menyambut sang mulia Tinya. Terlihat Tinya yang sekarang sudah menjadi Raja Aslan. Lalu Alan yang melihatnya berujar di dalam hati sepertinya, Aslan akan segera memasuki masa kacaunya. Dan untuk sementara waktu, semuanya masih normal. Tapi, karena budaya dan tata, krama di sini disesuaikan untuk laki-laki. Ditambah lagi negara ini memperlakukan half-human lebih buruk dari seekor serangga. Jadi apalagi sekarang seorang Dark Elf perempuan telah menjadi penguasa. Jadi pasti akan ada perlawanan. Jadi sekarang aku harus menjelaskan ini kepada mereka, dan aku harus menunjukkan kepada mereka keagungan dari Holy Empire kami dan hubungan antara negara kami. Jadi, seharusnya ini sudah cukup menggetarkan hati mereka hingga membuat mereka gila sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dan karena semua ini adalah perintah dari Holy Emperor, karena jika seorang half-human yang mengambil alih takhta, maka akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan kerajaan Aslan. Karena ketika half-human yang diperlakukan seperti budak menjadi penguasa, maka takhta itu secara alami akan kehilangan sebagian pengaruhnya. Dan di setiap negara, ketika takhta melemah, maka para vasal akan naik statusnya. Jadi dengan begitu akan segera ada lingkungan kompetitif di antara para penguasa feodal, di mana mereka akan saling menjaga satu sama lain. Dan untuk tujuan ini, Holy Emperor bahkan membasmi semua anak Rahama, kecuali para half-human. Jadi, dengan cara ini, ia berhasil menjadikan seorang raja half-human, sambil menunjukkan kepada para penguasa feodal betapa menakutkannya kekaisaran Holy Empire. Lalu terlihat Holy Emperor yang bertanya kepada orang yang sebelumnya menganggap mereka semena-mena. Ia berkata, sepertinya kau punya masalah, tapi memangnya kenapa? Dan apa yang bisa kau lakukan? Jadi karena kau kalah perang, maka ini semua sudah menjadi takdir bagi pihak yang kalah. Dan aku selalu di sini. Jadi, siapapun yang punya masalah bebas mendatangiku kapan saja. Hal itu pun membuat mereka hanya terdiam ketakutan. Alan yang melihatnya berujar di dalam hati, ya ampun, orang tua itu benar-benar punya kepribadian yang buruk. Tapi kurasa metodenya cukup bagus. Lalu Tinya memberikan salam kepada Alan dan Holy Emperor. Sebagai penguasa baru Aslan, Tinya Aslan. Lalu Alan membalas, "Ya, aku yakin kau akan melakukan pekerjaanmu dengan baik." Namun, Alan kebingungan karena apa yang harus ia lakukan sekarang setelah mengatakan itu. Ia berujar di dalam hati, ini benar-benar tidak sesuai dengan kepribadianku. Lalu Sin berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat Alan yang sedang meregangkan otot-ototnya yang sudah kaku karena terlalu lama duduk. Charlotte yang melihat Alan memujinya karena sudah bekerja keras. Namun, Alan menganggapnya wajar karena itu memang tugasnya sebagai pangeran. Lalu Charlotte yang melihatnya seperti sedang kesusahan untuk bergerak, bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Alan menjawab, "Ya, memang ada beberapa bagian yang sakit sih, tapi sepertinya ini karena terlalu lama berbaring." Lalu Charlotte mengatakan bahwa ia sedikit tidak nyaman melihat Anda seperti ini. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati, "Sebenarnya, dari tadi Charlotte, kenapa berperilaku seperti ini? Atau karena aku yang sudah terlalu lama berkeliaran di padang pasir?" Lalu, Alan bertanya, "Bagaimana dengan kondisi ayah dan kakakku?" Oscar mengatakan bahwa mereka sedang ditahan di kastil kerajaan Aslan, karena Pangeran Rufel dicurigai melakukan pengkhianatan. Jadi tentu saja ia ada di sana. Sedangkan putra, mahkota, Alan membalas ia dikurung karena melarikan diri kan. Ya wajar sih, soalnya ia menghilang selama 11 tahun. Lalu, Alan yang terkena hembusan angin yang menyapu dedaunan ke segala arah, mengatakan, "Bisakah Anda menunjukkan di mana mereka berada? Karena kita juga harus segera kembali." Lalu terlihat ayahnya yang senang karena melihat siapa yang datang mengunjunginya. Namun, Alan malah ingin mencari Rufel. Ayahnya memberitahukan bahwa Rufel sedang tidur di kamarnya. "Tapi kenapa sikapmu begitu dingin? Dan ia pasti sangat lelah karena perjalanan yang jauh. Bahkan pikirannya pasti juga sedang kacau.
Tapi bukankah upacara penobatan sudah selesai sekarang? Namun, kenapa kau masih di sini? Alan membalas ya, tidak perlu berburu-buru, karena aku bisa kembali bersamamu. Mendengarnya, ayahnya tersenyum. Senang karena ia mengira bahwa Alan ingin menghabiskan banyak waktu bersamanya. Namun, Alan dengan wajah yang lelah, merasa tahu bagaimana perasaan kakek sekarang. Lalu Alan bertanya bagaimana dengan nasib Rufel sekarang? Ayahnya menjawab, ya, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dan hukuman mati sudah bisa dipastikan, lalu selain itu, ia akan disiksa hingga kematian. Mungkin terasa lebih baik. Mendengarnya, Alan mencoba mengalihkan perbincangan dengan menanyakan tentang selama bertahun-tahun ini sebenarnya ayahnya melakukan apa? Sampai-sampai kau tidak pernah kembali sampai kekacauan ini terjadi, bahkan saat ibu meninggal dan Luan hampir mati. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Dan sejujurnya, kau terlihat sangat tidak bertanggung jawab. Bagiku sekarang, mendengarnya ayahnya menjelaskan bahwa ia selama ini selalu berkeliaran di seluruh dunia, mulai dari kerajaan Roma, Iran, dan begitu banyak negara lainnya. Alan kembali bertanya, apakah kau bersenang-senang dengan perjalanan itu? Dan apa kau berharap aku? Namun perkataan Alan langsung dipotong oleh ayahnya yang mengatakan, aku sebenarnya sedang mencari seseorang, yaitu aku mencari kakakmu. Alan membalas ayah kakak. Mana yang kau sedang bicarakan? Ayahnya mengatakan bahwa ia sedang mencari Rufel yang sampai menghabiskan 11 tahun untuk mencarinya. Ya meskipun begitu aku tidak pernah menemukannya sampai akhir. Dan, aku tahu, ini memalukan. Tapi aku butuh bantuanmu. Namun Alan yang mendengarnya malah kebingungan. Karena, bukankah Rufel dari awal selalu berada di kerajaan Holy Empire? Jadi apa maksud sebenarnya dari perkataanmu? Dan bahkan Rufel sekarang sedang tertidur di sini. Jadi apa selama ini? Kau sedang mencari seseorang yang ternyata dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun ayahnya mengatakan bahwa ada 2 Rufel, dan Rufel yang sedang kucari bukanlah pangeran ketiga, melainkan pangeran kedua Rufel Alphals. Mendengarnya Alan membalas, aku pernah mendengarnya sebelumnya tentang dirinya yang dihidupkan kembali. Jadi apakah itu benar? Ayahnya membenarkan, dan saat itu ia lahir dengan kondisi tak bernyawa, yang bisa dibilang ia tidak sempat lahir ke dunia. Dan saat itu, aku sangat terpukul ketika harus mengubur anak sekecil itu di dalam tanah. Itu bahkan sama menyakitkannya dengan kematian. Kami menangis panjang hari mencoba saling menguatkan dengan cara itu, dan hari demi hari kami berhasil saling mengikhlaskannya. Namun sampai hari ketika, anak kami bangkit dari kuburnya. Then, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.